Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Dr. Ansori Saifuddin dari Satgas Imunisasi Dewasa akan membawakan jalannya acara hari ini. Yang saya hormati kepada Profesor Samsuri Jauzi, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB Papdi. Yang saya hormati kepada para pembicara, Dr. Ana Uyainah Zaini Nasir, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, dan juga kepada Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik. Selamat pagi, semoga sehat selalu, Dok. Dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir, terima kasih untuk hadirannya pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan mengadakan acara edukasi kepada para peserta sekalian dengan tema agar tetap aktif dan produktif, kenali imunisasi yang diperlukan pada orang dewasa. Sebelum kita memulai acara, mari kita terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB Papdi, Profesor Samsuri Jauzi. Kepada Prof. Samsu, waktu dan layar dipersilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ansari sebagai moderator, juga para pembicara Dr. Alvina dan Dr. Ana, serta para peserta sekalian. Kita sedang sibuk-sibuknya menjalankan imunisasi COVID-19 ini. Sekitar 20 juta orang yang sudah divaksinasi. Dan untuk di Jakarta baru saja dibuka kesempatan untuk umur 18 ke atas. Jadi kalau periode kemarin yang diutamakan lansia, sudah tentu lansia masih tetap kita utamakan, tetapi sekarang sudah boleh masuk yang usia 18 tahun ke atas. Dan juga vaksin yang tersedia selain Sinovac dan AstraZeneca, yang buat program pemerintah, ada Sinovac buat gotong royong, dan mungkin bulan Juli nanti akan ada tambahan vaksin-vaksin baru lagi. Tapi ada hal yang patut kita perhatikan, adalah data-data dari WHO yang menunjukkan bahwa selama pandemi COVID ini, yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun, itu imunisasi, baik pada anak maupun pada orang dewasa dan usia lanjut, itu mengalami penurunan yang cukup besar. Jadi pada anak misalnya DPT, polio, dan sebagainya, itu cakupannya yang biasanya lebih dari 90% sekarang menurun. Termasuk juga di negeri kita. Bagaimana dengan orang dewasa? Ya, pada orang dewasa juga yang sering kita lakukan adalah influenza dan pneumokok, jadi juga dua-duanya menurun. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa penurunan ini bisa ada konsekuensinya timbul outbreak. Jadi nanti kasus luar biasa influenza atau pneumonia itu akan mengganggu layanan kesehatan kita, memperberat beban petugas kesehatan kita, begitu juga sumber-sumber daya yang lain. Karena itulah kita harus tetap menjalankan imunisasi yang lain selain dari COVID ini secara baik supaya cakupannya sesuai dengan yang kita harapkan. Marilah kita dengarkan paparan dari para pakar, dalam hal ini Dr. Alvina serta Dr. Ana.
mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita bahwa kita perlu imunisasi COVID-19, tapi kita juga perlu imunisasi lain. Selamat menikmati webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsu untuk sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi materi. Di sini sudah hadir dua pakar pembicara yang tentu sangat ahli di bidangnya. Materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik, dengan topik bagaimana respon imun tubuh kita menghadapi infeksi, do and don't. Sebelum memulai materi, saya bacakan sedikit CV dari Dr. Alvina. Beliau merupakan staf medis Divisi Alergi Imunologi Klinik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKW RCM, dan beliau juga aktif sehari-hari menjadi anggota organisasi PABDI, Perhimpunan Spesialis Dalam Indonesia, dan juga beberapa organisasi lain seperti Pralmuni, Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, dan juga aktif sebagai anggota di Satgas Imunisasi Dewasa PB PABDI. Dan beliau juga menjadi pembina Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia dan juga aktif di Perkumpulan Dokter Peduli AIDS Indonesia. Banyak sekali pengalaman beliau, baik di bidang ilmiah ataupun di organisasi. Tidak usah berlama-lama, kepada Dr. Alvina, waktu dan layar dipersilakan, Dok, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Prof. Samsu Rijal sebagai Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB PABDI yang sudah memberikan kesempatan juga untuk saya. Kemudian Dr. Ansori yang sudah memperkenalkan, Dr. Ana, saya izin duluan untuk membawakan materi pertama ya, Dok. Oke. Oke, jadi pada kesempatan pagi ini, di saat pagi hari Minggu, mungkin hari libur di sini, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sedikit, mungkin kalau dari saya, tentang tips-tips ya, bagaimana sebenarnya kita menjaga agar respon kekebalan tubuh kita itu bisa optimal dalam menghadapi infeksi, apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi memang terhadap kekebalan tubuh kita itu terutama makin meningkat ya setelah ada pandemi COVID-19 ini. Dan memang tampaknya meskipun kita sempat mengira akan turun, tapi ternyata pertambahan kejadiannya kemudian yang positif juga masih cenderung meningkat. Dan memang tidak hanya masalah di Indonesia, tapi juga masalah di seluruh dunia. Nah, memang kita itu sebagai manusia, memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita akan berhadapan dengan berbagai macam mikroorganisme ya di sekeliling kita ya. Sebenarnya nggak hanya COVID yang merupakan virus, tapi juga banyak di sekitar kita, ada virus, ada bakteri, kemudian juga ada parasit, baik jamur maupun misalnya cacing. Nah, ini semua bisa ada yang menimbulkan infeksi. Secara normal dia, secara alami dia bisa menimbulkan infeksi, namanya dia patogen. Tapi ada juga yang sebenarnya dia sifatnya tidak menimbulkan infeksi. Jadi tidak, walaupun dia bakteri atau virus, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan infeksi pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik gitu ya. Tapi pada yang daya tahan tubuhnya menurun, kadang-kadang bakteri yang secara natural tidak bisa menimbulkan infeksi, misalnya bakteri yang baik atau bakteri tertentu yang normal di dalam tubuh kita, itu kadang-kadang pada daya tahan tubuhnya menurun, itu bisa menimbulkan infeksi. Nah, kita harapkan kita bisa mengoptimalkan bagaimana daya tahan tubuh kita bisa baik dalam menghadapi infeksi-infeksi ini. Nah, seseorang itu bagaimana sih bisa terinfeksi? Itu tidak hanya tergantung dari si bakteri atau dari virusnya atau dari parasitnya, tapi juga tergantung dari lingkungan di sekitarnya dan juga dari orang tersebut gitu. Nah, kalau dari segi bakteri atau virus juga
nggak sama gitu ya, yang menimbulkan infeksi. Jadi tergantung juga banyak atau tidak jumlahnya. Misalnya kalau paparannya hanya sedikit, kemungkinan resiko infeksinya itu lebih kecil atau juga bisa lebih ringan. Atau juga tergantung dari adanya mutasi. Kalau kita sering dengar sekarang kan ada mutasi, kalau virus COVID ini ada yang mutasi ini, mutasi itu, dan itu bisa juga berhubungan dengan kemungkinan resiko infeksinya. Nah, lingkungan misalnya suhu, kelembapan, ada yang mempengaruhi bakteri atau virus tertentu, dia bisa lebih mudah berkembang, juga ventilasi atau sanitasi di lingkungan kita itu juga berpengaruh. Nah, kalau mengenai individu, orangnya itu banyak juga faktor yang berpengaruh. Nah, jadi ada orang yang memang secara genetik dia punya gangguan kekebalan tubuh sehingga beresiko infeksinya lebih berat gitu misalnya. Atau juga tergantung dari faktor usia, dengan makin usianya makin lanjut, resiko infeksi daya tahan tubuhnya bisa makin menurun, juga resiko infeksi lebih meningkat. Atau ada penyakit penyerta tertentu yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan untuk infeksi yang berat seperti kegemukan atau obesitas, kemudian diabetes, atau ada penyakit paru, jantung, atau ginjal yang sifatnya kronik. Nah, itu semua juga bisa mempengaruhi respon kekebalan tubuh seseorang. Nah, ini sebagai contoh ya, pada virus COVID ini, jadi nggak hanya tergantung dari si virusnya, tapi juga daya tahan tubuh kita yang baik, itu penting untuk bisa menjaga keseimbangan supaya peradangannya itu tidak berlebihan dan tidak juga terlalu rendah. Jadi kalau kekebalan tubuh kita responnya terlalu rendah, itu nggak baik. Tapi kalau respon kekebalan tubuh kita berlebihan juga, itu juga menimbulkan kerusakan di jaringan. Jadi idealnya kekebalan tubuh itu bisa seimbang, terkontrol, sehingga kalaupun sakit, orang itu bisa kembali pulih. Nah, jadi memang kita harus berusaha nih mengoptimalkan bagaimana yang sudah kita miliki kekebalan tubuhnya bisa berespon imun dengan baik melawan berbagai virus, bakteri, dan juga dalam hal ini COVID-19. Nah, ternyata banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh kita gitu ya, nggak hanya faktor usia misalnya, jadi nggak hanya usia tua lebih beresiko respon imunnya rendah, tapi juga ada faktor lain gitu ya, seperti jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu juga respon kekebalan tubuhnya bisa berbeda. Sama seperti sekarang ketika COVID, dari memang setelah dilihat, setelah diamati, sebagian besar yang berat itu pria gitu ya misalnya. Kemudian faktor genetik, yang tadi saya juga jelaskan penyakit kronik, berbagai penyakit kronik, misalnya diabetes, kegemukan, penyakit paru, jantung, ginjal atau kanker atau kondisi autoimun yang dia juga memiliki gangguan kekebalan tubuh, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana respon imun kita berespon. Nah, juga ada pasien-pasien yang misalnya dia harus minum obat-obatan yang sifatnya menekan kekebalan tubuh, misalnya kayak kortikosteroid gitu ya, atau obat-obatan lain yang menekan kekebalan tubuh, itu juga menimbulkan respon imunnya rentan. Nah, ada hal-hal lain juga di sekitar kita yang bisa mempengaruhi kebiasaan hidup kita, yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh, kayak rokok, kalau itu bisa, kemudian alkohol atau narkoba, itu bisa mempengaruhi kekebalan tubuh kita juga. Nah, juga yang sering kita lupa, ternyata makanan yang kita konsumsi juga, kalau makanannya dia baik untuk kekebalan tubuh, nah itu bisa mensupport kekebalan tubuh kita sehingga lebih baik. Kemudian yang kita suka lupa, aktivitas fisik atau olahraga, kemudian tidur yang cukup, itu juga penting. Nah, juga yang suka orang lupa ternyata stres yang tidak hanya fisik ya, kelelahan, tapi juga stres psikis, itu juga bisa mempengaruhi kekebalan tubuh. Nah, nanti yang akan dibahas juga di sini oleh Dr. Ana nanti selanjutnya adalah vaksin juga memiliki peran untuk mengoptimalkan kekebalan tubuh dalam berespon terhadap infeksi. Jadi ini adalah berbagai upaya yang orang cari gitu ya, kita dari penelitian, kemudian dari tim di dunia kedokteran berusaha mencari apa sih yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh supaya bisa berespon secara optimal. Nah, yang pertama adalah tadi yang saya katakan makanan gitu ya. Jadi yang penting makan itu harus yang cukup seimbang ya, banyak buah, sayur, kemudian cukup asupan cairan.
Nah, kenapa makanan itu penting? Karena dia bisa nutrisinya itu mempengaruhi bagaimana fungsi kekebalan tubuh kita bekerja. Nah, itu juga mempengaruhi ada bakteri baik di saluran cerna kita gitu ya. Nah, itu bakteri baik itu bisa juga memperbaiki bagaimana kekebalan tubuh kita berespon. Nah, terutama makanan-makanan yang mengandung protein, vitamin D, vitamin C, zinc, zat besi, selenium itu baik untuk kekebalan tubuh. Nah, yang harus dihindari itu makanan seperti ultra processed food. Jadi makanan yang sudah mengalami pemrosesan berkali-kali ya, terutama yang di pabrikan ya. Jadi makanan-makanan instan, cepat saji yang kita beli-beli di supermarket yang sudah jadi. Nah, itu kan merupakan makanan yang sudah mengalami pemrosesan pemrosesan yang dipabrikan istilahnya. Jadi bukan yang yang baru di masa kemudian kita konsumsi gitu ya. Nah, jadi itu tidak baik sebenarnya untuk kekebalan tubuh, juga yang tinggi lemak, kemudian daging yang diproses, yang diawetkan seperti itu, dan juga makanan yang tinggi dengan gula. Nah, ada beberapa vitamin yang sebenarnya memang kita susah dapatkan secara natural, misalnya vitamin D. Vitamin D itu kan kita bisa dapatkan dari matahari dan juga dari beberapa makanan, tapi seringkali memang kalau mataharinya itu terlalu terik, itu juga bisa berbahaya. Nah, itu kita bisa dapatkan bantuannya dari suplemen. Nah, ya ada beberapa contoh bahan makanan yang baik juga untuk daya tahan tubuh. Kita mungkin di sini Bapak dan Ibu juga sudah banyak mengkonsumsi ya, seperti jahe, temulawak, kunyit, sirih, ini banyak yang memiliki kandungan anti peradangan gitu ya, untuk memperbaiki daya tahan tubuh. Nah, ini juga yang kita sering konsumsi seperti tempe, kemudian kacang hijau, ubi jalar, beras merah, beras hitam. Nah, ini baik juga untuk kesehatan. Nah, ini susu fermentasi, misalnya yogurt atau produk susu lain yang difermentasi itu mengandung probiotik, itu juga baik untuk daya tahan tubuh. Kemudian ada berbagai buah-buahan atau sayur dan bumbu yang kita gunakan ketika memasak, itu juga sebenarnya baik untuk kekebalan tubuh kita, seperti itu. Dan intinya memang ini bahan-bahan yang natural yang kita bisa dapatkan. Nah, kemudian memang kenapa makanan-makanan itu penting? Karena dia bisa mendukung tumbuhnya bakteri baik di saluran cerna kita. Nah, ternyata dari penelitian bakteri baik di saluran cerna kita itu bisa membantu juga kekebalan tubuh untuk bisa melawan bakteri-bakteri yang jahat ya, yang patogen atau virus yang bisa membahayakan tubuh kita. Jadi itu kenapa makanan juga memegang peran penting. Nah, aktivitas juga penting untuk mendukung respon imun. Jadi, walaupun sekarang pandemi kan nggak harus keluar ruangan, jadi ada juga aktivitas fisik yang kita bisa lakukan di dalam rumah gitu ya. Nah, itu pentingnya dia bisa memperbaiki respon imun melalui menurunkan berat badan, mengurangi stres, kemudian mengurangi peradangan yang berlebihan gitu ya. Dan ini yang baik adalah bila kalau kita lakukan secara teratur dan juga jangan tidak terlalu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan juga malah menimbulkan stres buat badan kita gitu. Dan ini bisa disesuaikan dengan aktivitas harian, jadi nggak harus selalu misalnya harus khusus olahraga. Kadang-kadang dengan kita misalnya berkebun atau bermain dengan anak gitu, atau jalan cuma sekitar rumah, itu juga sudah sebenarnya sifatnya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan. Nah, itu setidaknya kalau mau, itu sekitar 150 menit per minggu, itu cukup untuk kekebalan tubuh. Nah, tidurnya juga sering dilupakan, bahwa tidur itu sangat penting. Jadi, tidak hanya jumlah jamnya, tapi kualitasnya. Ya, ini membantu untuk proses penyembuhan juga kalau kita terinfeksi. Nah, kalau kurang tidur, nah itu juga kekebalan tubuhnya tidak bisa bereaksi dengan baik gitu ya, antibodinya menurun, kemudian hormon stresnya juga meningkat. Nah, orang yang kurang tidur juga resiko dapat penyakit kronik seperti obesitas, hipertensi, diabetes. Nah, yang baik itu sekitar 7-8 jam per hari, dan jangan terlalu malam mulai tidurnya. Jadi setidaknya maksimal tengah malam itu sudah tidur. Dan juga tidur siang sekitar 30 menit itu juga bisa membantu sebenarnya untuk memperbaiki daya tahan tubuh. Nah, yang juga penting itu stres gitu ya. Jadi
ada istilahnya psikoneuroendokrin imunologi. Jadi apa yang psikologi kita itu bisa mempengaruhi saraf, hormon kita, dan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi kalau orang yang stres kronik jangka panjang itu bisa menurunkan respon imun sehingga bisa rentan terhadap infeksi. Nah, kadang-kadang ada orang juga yang melarikan diri dari stres itu dengan hal-hal yang buruk gitu ya, seperti merokok, minum alkohol, kurang tidur, makannya juga jadi nggak teratur. Nah, itu juga makin menambah penurunan daya tahan tubuh. Nah, cara mengatasinya ya memang kita harus membantunya dengan pola hidup sehat, kemudian harus bisa memanage emosi, karena memang kan kita tidak mungkin bisa terhindar dari stres ya. Yang penting kita bagaimana bisa beradaptasi, kemudian bisa memperbaiki komunikasi dengan orang di sekitar kita, dan kita bisa mungkin berdoa dan mendekatkan diri dengan Allah supaya bisa lebih beradaptasi dalam menghadapi stres tersebut. Nah, ini juga ada satu hal nih yang sering dilupakan. Jadi, ternyata kesehatan gigi dan mulut kita itu sangat penting buat kekebalan tubuh. Jadi, banyak penyakit yang dimulai dari kesehatan mulut yang tidak baik gitu. Jadi, karena ini kan merupakan pintu masuk ya buat ke saluran nafas atau ke saluran cerna. Nah, sebenarnya kita juga punya banyak bakteri baik di daerah mulut. Nah, kalau kita tidak menjaga kebersihan mulut yang baik, yang lebih banyak nanti bakteri jahatnya dibandingkan bakteri yang baiknya. Nah, itu juga kalau ada peradangan kronik di daerah gigi, itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan penyakit kronik lainnya. Nah, jadi harus dijaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi dengan teratur, kemudian makan makanan sehat yang gulanya sedikit ya, kemudian kalau sesekali kita bisa menggunakan dental floss atau obat-obat kumur dan hindari merokok. Dan memang sebaiknya juga bisa periksa ke dokter gigi secara berkala. Nah, juga ada beberapa penyakit kronik yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh ya. Nah, itu yang penting adalah kalau memang sudah ada penyakit kronik, itu yang penting adalah kontrol secara teratur, jadi ke dokter yang menangani sehingga bisa dikontrol penyakitnya. Jadi misalnya kalau diabetes ya gula darahnya harus terkontrol gitu ya. Kalau pasien-pasien penyakit kronik lain seperti misalnya pasien autoimun juga harus rutin berobat gitu ya. Sejak pandemi ini memang kadang-kadang pasien jadi takut ke rumah sakit sehingga banyak yang putus berobat. Akibatnya kemudian penyakitnya nggak terkontrol dan akhirnya justru malah berdampak tidak baik gitu ya. Jadi kalau memang misalnya punya penyakit kronik tapi kemudian ada takut untuk berobat ke rumah sakit, kan kita tahu sekarang juga ada yang bisa misalnya telekonsultasi ya, jadi melalui online dengan dokternya di rumah sakit tersebut, nah sehingga tetap bisa terkontrol, jadi tidak stop obat begitu saja. Nah, juga kalau untuk pasien-pasien yang harus mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya menekan kekebalan tubuh, nah, itu seperti kortikosteroid itu nggak boleh sembarangan juga. Kadang-kadang ada yang beli bebas di apotek gitu ya, tanpa kontrol. Nah, itu juga bisa berdampak tidak baik gitu ya. Nah, jadi harus konsultasi ke dokter yang menangani supaya bisa dipantau efek sampingnya. Dan untuk pasien-pasien yang memang sudah tahu bahwa punya penyakit yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh atau minum obat yang menekan kekebalan tubuh, nah itu protokol kesehatannya harus lebih ketat lagi gitu ya. Jadi nggak hanya di luar, tapi juga di dalam rumah. Harus lebih rajin lagi mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian juga menghindari tempat-tempat yang ventilasinya tidak baik. Nah, ini mungkin kita semua juga sudah tahu ya, rokok itu berdampak tidak baik. Ya, ini juga kepada kekebalan tubuh kita. Itu bisa menurunkan respon kekebalan tubuh terhadap infeksi bakteri, virus. Nah, ini banyak nih yang dipengaruhi ya. Kekebalan tubuhnya, antibodinya bisa menurun, kemudian kekebalan tubuh yang lain juga menurun, dan bisa mempercepat penuaan dini. Alkohol, narkoba juga di sini Bapak Ibu juga semua udah tahu pasti tidak baik untuk kesehatan tubuh, dan juga dalam hal ini kekebalan tubuh, jadi dia bisa menyebabkan lebih rentan terinfeksi virus, bakteri, jamur. Di sini semua bisa terdampak nih ya, mulai dari kepala ya, otak, kemudian semua ini bisa terpengaruh beresiko dari penggunaan alkohol atau nafsa. Nah, jadi yang kemudian kita bisa lakukan ya, seperti yang sudah sering diingatkan ya, harus jaga kebersihan pribadi ya, sering cuci tangan, tidak harus dengan hand sanitizer, bisa dengan air dan sabun ya. Kalau bisa tidak menyentuh sekitar wajah sebelum mencuci tangan, kemudian
kalau sebisa mungkin kita melakukan disinfeksi kalau yang memang pada permukaan atau HP atau alat-alat yang kita mungkin akan terpapar dengan kalau kita habis keluar gitu ya terpapar, nah itu bisa dibersihkan. Dan yang penting juga kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga harus melindungi keluarga kita gitu ya. Dan penularan itu karena nggak terjadi hanya ketika kita keluar rumah, tapi juga sekarang lebih banyak ditemukan di dalam keluarga. Nah, terutama kalau punya anggota keluarga yang rentan, misalnya usia lanjut, punya penyakit kronik, atau penyakit gangguan kekebalan tubuh, tuh lebih harus kita proteksi gitu ya. Karena seringkali malah justru tertular dari keluarga lain yang aktif di luar gitu ya, yang sering aktivitas di luar. Nah, itu terapkan protokol kesehatan tidak hanya di luar tapi juga di dalam rumah sebisa mungkin. Pokoknya gunakan masker, jaga kebersihan pribadi, dan sebisa mungkin di rumah ventilasi harus baik, sinar matahari, dan hindari tempat-tempat yang ventilasinya tidak baik. Kemudian hindari kerumunan, dan kalau kita punya pendingin ruangan, mohon dicek secara berkala karena juga kalau kotor bisa mempengaruhi. Nah, selain yang tadi saya katakan tadi, ada juga yang bisa mempengaruhi respon kekebalan tubuh kita terhadap infeksi, yaitu vaksin. Jadi, kekebalan tubuh itu kita bisa dapatkan secara aktif atau pasif. Nah, secara aktif itu kita bisa dapatkan kalau kita pernah terinfeksi, jadi sembuh dari infeksi atau dari vaksinasi. Nah, ini bisa bertahan lebih lama, sepanjang bisa beberapa tahun, atau bisa mungkin sepanjang hidup ya pada vaksin-vaksin tertentu atau pada virus tertentu. Nah, beda dengan yang secara pasif. Kalau secara pasif itu misalnya kita dapat produk darah atau produk antibodi dari luar yang disuntikan ke dalam tubuh kita, atau dari ibu ke bayi yang dikandungnya, itu bisa memberikan kekebalan. Nah, itu hanya bertahan beberapa minggu atau bulan. Nah, harapannya vaksinasi itu bisa bekerja meniru seperti setelah seseorang itu terinfeksi. Jadi harapannya bisa terbentuk kekebalan tubuh dan memori. Jadi ketika akhirnya, kalau nanti misalnya setelah dilakukan vaksinasi, nah kemudian dia terpapar dengan virus atau bakteri yang sama, harapannya tubuh itu sudah punya kekebalan dan memori, sehingga ketika itu terpapar, dia sudah bisa mengenali, dan harapannya nanti kalaupun terinfeksi ya, infeksinya akan lebih ringan, tidak terlalu berat gitu. Dan harapannya juga tidak muncul gejala, jadi minimal bisa tidak berat, kemudian kalaupun tidak berat, ringan atau bahkan tidak bergejala walaupun dia terpapar dengan bakteri atau virus tersebut gitu. Dan ini bisa harapannya meniru seperti orang yang terinfeksi. Tapi kan kalau kita terinfeksi itu kita nggak tahu virusnya, karena kan virusnya masih punya atau bakterinya masih memiliki kekuatan yang normal ya. Beda kalau pada vaksin. Kalau vaksin itu dia dilemahkan atau hanya komponen dari vaksinnya, atau mungkin hanya dari komponen dari bakteri atau virusnya, atau hanya sebagian dari bakteri atau virusnya gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Kalau infeksi dia virusnya atau bakterinya masih memiliki kekuatan yang biasa yang dimiliki oleh si virus atau bakteri tersebut, jadi tidak dilemahkan. Nah, jadi ya sebagai penutup kembali saya mengingatkan yang sekarang sering karena kita sudah kembali lagi banyak ya Bapak Ibu sekarang COVID, jadi yang selalu diingatkan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian dan makan bersama, hindari kontak dekat, kerumunan yang ruangan tertutup, dan jangan lupa untuk meningkatkan ilmu, iman, dan respon imun kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Arvina atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan bermanfaat. Sebelum masuk sesi tanya jawab, kita masuk ke sesi 2 terlebih dahulu, dan sesi kedua akan dibawakan oleh guru saya Dr. Ana Uyainah Zaini Nasir, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi Mars. Beliau akan membawakan topik mengenai kalau bisa dicegah, mengapa harus tunggu sampai diobati? Kenali jenis-jenis dari imunisasi. Baik, kepada Dr. Ana, waktunya sekitar 30 menit, Dok.
tidak perlu berlama-lama lagi, waktu dan layar dipersilakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Jelas dokter. Mohon izin share screen ya. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berbicara pada acara webinar agar tetap aktif dan produktif kenali imunisasi yang diperlukan orang dewasa. Terima kasih kepada Prof. Samsu yang sebagai promotor acara ini ya. Ini kebetulan saya mendapat judul nih agak umum ya, kalau bisa dicegah, mengapa harus tunggu sampai diobati, kenali jenis-jenis imunisasi. Jadi di awal pembicaraan saya tidak ke imunisasi dulu, saya akan bicara secara umum dulu mengenai sehat dan sakit ya. Nah, sehat ya, sehat ini adalah dambaan setiap manusia. Siapa yang tidak ingin sehat ya, pasti semua ingin sehat. Nah, definisi sehat itu sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, sehat spiritual. Jadi tidak hanya sehat fisik saja. Ini definisi WHO, fisik, mental, sosial, dan dalam sosial ada spiritual. Nah, apa sih, bagaimana nikmatnya sehat? Ya, sehat itu pasti nikmat. Nah, ini ada beberapa cuplikan ya, saya cuplik mengenai sehat. Tubuh sehat merupakan aset yang sangat berharga. Pasti semua setuju. Sehat tidak dapat dibeli, namun dapat menjadi tabungan atau investasi yang sangat berharga. Sehat merupakan kekayaan terbesar yang memberikan nikmat kebahagiaan dan nikmat kebugaran di sepanjang hari. Sehat merupakan nikmat Tuhan. Tanpa sehat, semua nikmat menjadi kurang sempurna. Ya, pasti semua kita setuju. Nah, dengan adanya sehat ini, maka pikiran akan lebih tenang. Ya, bukan fisik saja lebih tenang, pikiran lebih tenang, kualitas ibadah kita lebih baik, dapat melakukan banyak hal positif, produktif, ya, kualitas hidup makin baik, ya, jadi bisa berolahraga, ya, bersama, bisa ibadah dengan tenang, ya, sholat dengan tenang, kemudian bisa produktif, ya, berbagai macam bisa difikirkan dan bisa dilakukan dengan baik. Nah, definisi secara teori ya, sehat fisik. Apa itu sehat fisik? Seluruh organ dalam dan luar tubuh ya, baik dalam tubuh, luar tubuh berfungsi secara normal dan sehat. Tidak terjadi masalah apapun yang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Jadi jantungnya sehat, hatinya sehat, parunya sehat ya, semuanya sehat, kulitnya pun sehat. Nah, sehat mental, terhindar dari berbagai gejala atau penyakit gangguan jiwa ringan sampai berat. Ya, saat ini banyak sekali orang yang terkena gangguan jiwa, ya, dari mulai ringan sampai berat. Kalau dulu mungkin ringan 1:5, ya, sekarang yang berat, ya, kita lihat setiap hari di TV, gangguan mentalnya sampai seorang anak membunuh orang tua, ya, orang tua membunuh anak itu sudah biasa kelihatannya banyak sekali, ya, itu gangguan jiwa yang berat. Nah, sehat sosial, komunikasi dengan keluarga, orang-orang terdekat dan dengan masyarakat luas terjalin dengan baik. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan keluarga, akrab dengan keluarga, punya orang-orang terdekat, dan dengan masyarakat luas bisa, ya, bisa berorganisasi dan lain-lain. Sehat spiritual, keadaan di mana seseorang menjalankan ibadahnya dengan baik, ya, yaitu menjalankan perintah agama dan meninggalkan perbuatan yang dilarang, ya. Nah, ini kalau kita lihat, maaf Prof. Samsu, fotonya saya pakai dari balita, ya, dari balita, remaja, lansia sehat ini ya, ini Prof. Samsu luar biasa nih. Kalau saya melihat Prof. Samsu sehat semua ini, sehat fisik, mental, sosial, spiritual. Betapa luar biasa Prof. Samsu saat lansia ini. Ya, ini contohnya, ya, contohnya sebagai untuk mengadakan acara ini. Kemudian saat ini beliau sudah usia, saya tidak tahu persis ya, hampir 80 mungkin Prof. Samsu ya.
tapi sehat, kita lihat fisiknya, kemudian spiritualnya juga luar biasa, dan sosialnya saat ini beliau selain dokter misalnya, beliau sebagai pimpinan sekolah bisnis, ya, institusi bisnis Pelita Ilmu, ya. Beliau banyak membantu orang-orang yang tidak mampu dapat dididik sampai menjadi berpenghasilan yang tinggi, ya. Kalau ada teman-teman yang hadir di sini yang ingin belajar bisnis dengan Prof. Samsu, itu biasa hari Rabu malam, ya, ada acara itu, ya. Luar biasa. Maaf Prof. Samsu, saya sampaikan kayaknya contoh sehat untuk semua di Prof. Samsu, ada semua nih sehatnya. Kemudian lanjut sakit. Nah, siapa yang mau sakit? Ya. Datang tidak diundang, katanya. Ya, katanya sakit itu datang tidak diundang. Benarkah? Coba kita lihat. Tadi Dr. Alvina sudah menyampaikan, ya. Kurangnya kepedulian diri terhadap kesehatan apa saja, ya, tadi sudah disampaikan Dr. Alvina. Pola makan, gaya hidup, pikiran yang tidak positif, stres, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia kurang baik. Dan ini semua bisa menimbulkan sakit, ya. Jadi berarti sakit itu diundang oleh yang bersangkutan, ya, karena pola makan dan sebagainya itu tidak baik, ya, kurang kepedulian diri kesehatan, itulah menjadi sakit. Nah, kemudian kalau sudah sakit maka galau, sedih, bingung, kesal. Nah, itu menambah sakit lagi. Nah, kemudian timbul penyesalan. Kenapa tidak seperti ini dulu? Kenapa dulu tidak seperti ini? Nah, itu menambah lagi sakit lagi. Nah, bagaimana upaya kita supaya terhindar dari penyakit? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, ya. Saat ini pada saat pandemi COVID kita melihat, ya, bagaimana orang-orang yang terkena COVID itu bisa kita lihat di TV, dari orang yang terkenal sampai orang yang tidak terkenal, ya. Dari mulai di DKI, di Jakarta sampai di kota-kota yang terpelosok, kita bisa tahu siapa yang sakit. Lalu pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang baik, pola makannya, gaya hidupnya, ya, hubungan dengan Allahnya baik, baca Quran terus, hafiz, dan sebagai motivator untuk prokes, ya, kepedulian dirinya baik, sosialnya baik, kok terkena COVID. Nah, ini kenapa? Nah, apakah ini takdir? Ya, apakah ini takdir? Mungkin ini bisa, sebenarnya ini pembahasan satu sesi nih biasanya, ya. Nah, bisa jadi Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, meningkatkan keimanannya, meningkatkan derajatnya. Allah rindu doa-doa hambanya, ingin mengabulkan doa-doa hambanya, dan Allah akan memberikan hadiah syahid kepada hambanya yang diberikan penyakit itu. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini suatu pertanyaan. Nah, kemudian mau nggak kita hidup sehat? Pasti, ya, pasti kita semua mau hidup sehat, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Bagaimana supaya kita tetap sehat? Tadi Dr. Alvina sudah menyampaikan, sehat fisik, ya, nutrisi, makanan sehat, hindari rokok, alkohol, hindari bahan-bahan kimia berbahaya. Ini bahan kimia berbahaya di dalam sekitar kita banyak, ya, make up, kemudian semprot-semprotan di sekitar kita, pewangi-pewangi, kemudian pewangi ruangan, obat nyamuk, ya, dan sebagainya, ya, parfum, ya, itu bahan-bahan kimia yang bisa jadi merupakan karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker, ya, karena sekarang kanker juga meningkat, ya. Nah, olahraga, ya, tadi Dr. Alvina sudah menjelaskan tidur harus cukup. Nah, medical check up rutin ini perlu, ya, walaupun ada biaya, kita mungkin bisa sisihkan, ya, untuk medical check up-nya. Prokes sesuai penyakit yang dihindari. Tadi Dr. Alvina sudah 5M contohnya untuk infeksi virus COVID-19. Nah, sebenarnya prokes ini bukan hanya COVID saja. Misalnya prokes untuk tifus. Nah, tifus itu makanannya tertularnya dari makanan. Maka prokes kita berarti kita kuliner yang baik, ya. Jangan asal makan, pesan GoFood, kita tidak tahu itu restorannya bersih atau tidak, sehingga begitu kita beli kita mual-mual dan diare, gitu, ya. Kemudian demam, ya, ternyata ada
tifus, bakteri tifusnya ya. Jadi prokes masing-masing penyakit itu 5M hanya untuk contoh untuk infeksi virus COVID ya. Kemudian vaksinasi. Nah, ini bahasan saya yang menjadi judul ya, vaksinasi atau imunisasi untuk penyakit infeksi virus bakteri. Nah, jadi kita tahu vaksinasi yang ada sekarang, imunisasi, itu untuk penyakit infeksi virus dan bakteri. Sementara banyak penyakit yang di luar infeksi virus dan bakteri ya. Jadi yang lain nanti ada cara-caranya, tapi untuk yang sehat fisik dari infeksi nanti saya kenalkan vaksinasi apa yang diperlukan untuk kita sekarang ya, agar kita terhindar dari infeksi ini. Sementara kalau kita tidak vaksinasi imunisasi, beberapa penyakit ya bisa ada di sekitar kita. Nah, sehat mental. Nah, sehat mental, kita mau sehat mental bagaimana? Kita harus berpikiran positif ya, karena berpikiran positif menguatkan imunitas ya. Berpikiran tidak positif menurunkan imunitas ya. Bersikap selalu menjaga ketenangan hati, hindari stres. Tadi mungkin Dr. Alvina sudah sampaikan. Sehat sosial ya, kita berorganisasi ya, seperti saat ini sudah banyak organisasi kita lihat di WA group. Nah, di situ saat di WA group, nah kita untuk sehat sosial kita batasi ya, jangan sampai kita terpancing diskusi-diskusi, debat-debat yang tidak perlu, debat-debat yang bikin hati panas ya. Nah, di situ cara bagaimana kita sehat sosial menengahi ya, memberikan hal-hal yang positif ya. Kalau ada yang berbicara negatif, jangan menimpali, istilahnya jangan membakar suasana sehingga semuanya menjadi panas. Mengikuti pengajian atau kegiatan berkelompok, arisan dan sebagainya ya. Kemudian relawan bencana, berbagi untuk yang membutuhkan, itu sehat sosial ya kita, dan lain-lain masih banyak lagi contohnya. Nah, bagaimana sehat spiritual? Nah, kalau tadi pada sehat fisik, nutrisi makanan sehat, nah pada spiritual ini harus makanan yang baik dan halal ya. Makanan yang baik dan halal ini sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi harus diperhatikan. Selalu bersabar dan bersyukur ya. Bersabar dan bersyukur adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersabar ya, ini kesehatan kita juga akan naik ya. Kita bersabar terhadap apa yang diberikan ya. Kita bersyukur, selalu bersyukur ya. Bersyukur ini Allah akan menambahkan nikmat ya untuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini vaksin ya. Vaksin melalui ya. Kemarin pada saat saya bicara vaksin, beberapa ada teman yang menyatakan vaksin ada kok, dari dulu juga ada vaksin ya, vaksin ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini saya sampaikan supaya seimbang. Ada vaksin imunisasi untuk penyakit infeksi virus bakteri, ada vaksin yang spiritual untuk penyakit di luar infeksi bakteri dan juga untuk infeksi bakteri juga ya. Nah, apa contohnya? Doa mohon perlindungan kepada Allah ya. Misalnya kita berdoa tiap pagi sore ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu vaksin. Nah, kita doa tiap pagi sore ya. Allah akan menjaga kita ya. Allah akan menjaga kita dari bahaya yang ada di langit dan di bumi ya sepanjang pagi sore. Jadi kita baca itu sudah kita vaksin. Kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ayat suci apa saja ya, membaca ayat-ayat suci. Kita ulang-ulang membaca ayat suci Al-Qur'an pagi, sore, malam, seadanya waktu. Sedikit dan banyak ya, kalau diulang-ulang Allah akan senang ya. Yang sedikit tetapi rutin, itu menjadi vaksin kita. Kemudian menzikirkan Asmaul Husna ya. Menzikirkan Asmaul Husna juga vaksin ya. Dengan Asmaul Husna kita akan sehat ya, akan sehat karena kita akan terus menyebut nama Allah ya. Allah akan, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya, makanya saya sangat senang nih untuk menghimbau teman-teman di WAG, ayo Asmaul Husna dihafalkan ya, karena ini sebagai vaksin juga ya. Ada yang mau, ada juga yang nggak mungkin lah bisa gitu ya. Silakan teman-teman yang belum hafal, banyak ya, ada kadang-kadang saya share itu pelatihannya. Kemudian bersedekah. Nah, bersedekah ini vaksin. Bersedekah vaksin karena memang ada hadis kan, bersedekah itu kan menolak bala. Ya, kalau kita bersedekah, seandainya ada kecelakaan, mungkin kecelakaan itu nggak jadi atau ringan.
seandainya dapat sakit, mungkin sakit itu nggak jadi, ya, atau ringan penyakitnya. Nah, itu bersedekah. Jadi kita rajin-rajin bersedekah. Ini sudah banyak nih tulisan-tulisan para ustadz ya, untuk bersedekah itu adalah tolak bala. Itu namanya juga vaksin juga, menghindari penyakit. Kemudian training-training, ya, banyak training-training vaksin sekarang, ya. Training-training ESQ, magnet rezeki, dan lain-lain ya, dari cara ruqyah dan sebagainya. Itu juga vaksin. Ya, jadi kita sekarang kenal vaksin imunisasi untuk penyakit infeksi, virus, bakteri, dan vaksin spiritual. Ya, jadi ada semua harus kita lakukan ya bersama-sama supaya bisa kuat. Kemudian, nah dari sehat mental, sehat sosial, sehat spiritual ini mempengaruhi ke kesehatan fisik. Ya, maka kita akan bugar, bukan sehat saja, kita bugar, bahagia selalu, gembira selalu, ya hati selalu lapang. Itu akan seperti itu. Nah, dari penelitian ada kondisi tidak sehat itu 70% dari suasana hati. 10% dari kebiasaan atau pola hidup, 20% dari makanan yang dikonsumsi. Jadi suasana hati itu mempengaruhi kesehatan fisik 70%. Ya, jadi kita harus tadi sehat mental, sosial, spiritual itu cukup tinggi ya pengaruhnya. Ya, jadi imun, aman. Ya, jadi kita yang tiga ya. Tadi dokter ini yang sudah terkenal, tadi dokter Alvina sampaikan ya. Iman, imun, aman. Nah, sekarang vaksinasi ya. Sekarang saya ke vaksinasi yang akan hal yang vaksinasi fisik gini ya. Nah, vaksinasi apa? Nah, slogan Hari Vaksin Sedunia tahun 2021, Prevent, Protect, and Immunize ya, mencegah, melindungi, mengebalkan. Tadi Dr. Arifina sudah sampaikan ya, mencegah, kita mencegah penyakit, melindungi dan mengebalkan tubuh kita ya. Nah, vaksinasi imunisasi upaya untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus atau bakteri ya. Jadi untuk infeksi virus dan atau bakteri. Vaksin menstimulasi sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi bekerja melindungi tubuh dari penularan penyakit dan memutus rantai penyebaran penyakit dan juga menghentikan wabah penyakit yang terjadi di suatu daerah. Jadi saat ini infeksi COVID-19 bukan hanya pandemi Indonesia tapi dunia ya, di dunia. Nah, dengan vaksin, dengan imunisasi ini insya Allah akan menghentikan wabah penyakit yang terjadi ya. Kalau tidak, karena semuanya menjadi sumber penularan ya, sumber penularan. Begitu terkena, tidak kena vaksin, kenanya berat, menjadi sumber penularan kepada tetangganya, kepada sekitarnya, dan begitu seterusnya. Tetapi ketika orang divaksin, misalnya terkena virus, maka dia terkenanya ringan dan tidak terlalu menularkan ke sekitarnya, ya, sehingga virusnya bisa tidak kemana-mana, ya, tidak menyebar, sehingga tidak meneruskan penyebaran penyakit, ya. Itu vaksinasi dibutuhkan. Kadang-kadang saat ini memang kalau kita lihat memang rada aneh juga. Banyak orang tidak percaya vaksin, tidak percaya imunisasi. Tapi kita lihat banyak orang berkerumun rebutan imunisasi. Ini suatu kondisi yang paradoksal nih ya. Jadi banyak yang tidak percaya ya, ada di Bangkalan kalau nggak salah itu tidak mau vaksin sampai vaksinnya masih banyak itu ya. Tapi ada juga daerah yang rebutan untuk vaksinasi sampai tidak memperhatikan 5M-nya ya, berkerumun. Kemudian cara vaksinasi ya, ada obat tetes ya untuk anak, ada suntikan anak untuk dan dewasa. Kemudian golongan vaksin virus bakteri yang dilemahkan atau virus bakteri yang dimatikan ya. Ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan. Nah, kemudian jenis imunisasi ya tadi sudah Dr. Alvina sudah sampaikan, ada aktif, ada pasif. Nah, sekarang jenis vaksin yang sering sudah dikenal mungkin ya, sudah banyak. Ini saya akan sampaikan jenis vaksin yang ada. Jadi tadi Prof. Samsu sampaikan, karena fokus pada vaksin COVID, akhirnya vaksin lain di seluruh dunia menurun ya penggunaannya. Sehingga kita dikhawatirkan nanti suatu saat ke depan penyakit-penyakit ini yang biasa diberi vaksin yang sudah tidak menyebar lagi menjadi pandemi lagi ya, menjadi berarti tambah
bertambah penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin karena vaksinnya terlalaikan sehingga menjadi mulai lagi penyakit-penyakitnya berdatangan. Contoh vaksin meningitis meningokokus ya. Nah ini vaksin meningitis itu untuk mencegah penyakit meningitis meningokok. Nah mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yang apalagi yang sudah haji umroh, ini wajib diberikan bagi jamaah haji umroh. Diberikan 1 dosis berlaku untuk 2 tahun. Nah ceritanya dulu ini di perhajian sebelum 2000 ya, sudah lama sekali. Itu terjadi wabah ya meningitis sehingga banyak jamaah haji ke Indonesia membawa penyakit meningitis. Akhirnya di Indonesia menjadi juga banyak penularan sehingga kemudian Arab Saudi membuat peraturan ya supaya kalau yang datang dan pergi tidak membawa dan tidak menyebarkan penyakit meningitis, maka yang masuk negara Arab Saudi harus memberi vaksin ya, vaksin meningitis meningokok, sehingga kita masuk, badan kita sudah kebal terhadap meningitis, maka kalau ada yang meningitis di Arab Saudi, maka kita terhindar. Ya. Ini sudah beberapa tahun tidak ada yang membawa penyakit meningitis ke Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, vaksin influenza. Ya. Vaksin influenza ini untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Influenza itu kadang ada influenza yang berat, ya, influenza yang berat, ya, flu burung, ya, flu babi dan ya lain-lainnya ada influenza yang berat. Diberikan 1 dosis setiap tahun. Nah ini penting bagi jamaah haji umroh, ya, karena kalau misalnya jamaah haji umroh kena virus influenza yang berat di saat melaksanakan haji dan umroh, maka sayang sekali ibadahnya akan berkurang, ya. Minimal walaupun flu-nya nggak terlalu berat itu mengganggu ya. Kalau misalnya sehat maka ibadah bolak-balik ke Masjidil Haram, bolak-balik ke Masjid Nabawi ini akan dengan senang. Tapi begitu dia kena flu tidak enak. Kadang tidak enak ke sekitar ya, kiri kanan tidak enak kalau dia batuk dia flu. Jadi alangkah baiknya diberikan nih vaksin influenza. Tapi ini vaksin influenza tidak bisa mencegah COVID ya, walaupun COVID mirip, nah, ada flu, ada sakit tenggorokan ya, ada batuk, tapi tidak bisa untuk diberikan vaksin influenza. Nah, bisa nggak vaksin ini kan mau haji dan umroh, bisa nggak bareng meningitis dan influenza? Bisa ya, bisa. Saya pernah menyuntik ya seorang pejabat kiri kanan ya, kanan meningitis kiri influenza, maunya bareng, suntiknya bareng, tusukannya bareng supaya nggak sakit ya, lucu juga. Jadi saya sebelah kanan ya saya suntik influenza, teman saya suntik meningitis ya, hitung 1, 2, 3 suntiknya jarumnya masuk ya, itu pengalaman ya, pengalaman. Ini benar kejadian ya, benar kejadian sehingga yang bersangkutan merasa bareng sakitnya, jadi tidak terasa. Ya. Kalau 2 kali ngeri katanya. Nah kemudian vaksin pneumokok ya, ini kalau vaksin meningitis, vaksin influenza banyak dikenal oleh masyarakat umum ya, karena yang mau biasanya vaksin influenza juga meningitis bareng ya, berbondong-bondong di KBIH misalnya. Nah vaksin pneumokok ini mungkin dibandingkan influenza kurang dikenal ya. Nah ini saya kenalkan, vaksin pneumokok itu mencegah penyakit pneumonia. Apa itu pneumonia? Penyakit radang paru ya. Jadi vaksin pneumokok ini membantu melindungi tubuh dari infeksi virus ya, infeksi virus Streptococcus pneumoniae namanya, atau bakteri pneumococcus ya, ada 2 ya. Jadi ini juga baik diberikan untuk jamaah haji dan umroh yang usianya lebih dari 50 tahun. Ya, jadi yang sudah kekebalannya sudah menurun. Karena pada saat haji ya di sana kalau terkena kuman ya, virus Streptococcus pneumoniae ini, terkena pneumonia ya ini minimal dirawat ini ya. Biasanya ini kadang kalau sudah usia di atas 50 tahun kena pneumonia di jamaah haji itu tidak dirawat agak sulit ya. Dia karena batuknya keras, kemudian dia demam, bisa menggigil, batuknya keras, keluarin dahaknya sakit ya.
kalau tidak diobati dengan baik, ya radang parunya bisa menyebar, ya bisa menjadi meluas sehingga bertambah berat, sehingga dia ibadahnya juga berkurang. Nah, jadi pertanyaan, bisa nggak diberikan tiga-tiganya? Nah, berat nih kalau tiga-tiganya bareng, ya. Jadi kalau vaksin pneumokok dan vaksin influenza bareng bisa, ya. Tadi meningitis meningokok, vaksin influenza bareng bisa. Tapi kalau tiga-tiga jangan, ya. Jadi kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, pengen tiga-tiganya bertahap. Mungkin kalau meningitis meningokok ini kan ikut program pemerintah, karena ini free, ya, gratis dan wajib. Ikut perintah, jadi ikut jadwal pemerintah. Biasanya udah mendekat-dekat nih, dekat haji, dekat umroh baru suntik. Nah, influenza ini kan pribadi, bayar sendiri dan tidak ada jadwal dari pemerintah. Nah, jadi lakukan lebih dulu. Jadi sebelum meningitis meningokok boleh influenza dan pneumokok. Dua bisa bersamaan. Misalnya sebulan sebelum berangkat, vaksin influenza dan vaksin pneumokok. Malah lebih baik karena antibodinya terbentuknya lebih baik. Karena antibodi terbentuk 2 minggu, ya. Jadi jangan kepepet udah mau berangkat baru vaksin. Nah, itu antibodinya belum terbentuk sudah berangkat. Nah, berarti belum bagus kekebalannya. Nah, jadi 1 bulan sebelum berangkat haji umroh, vaksin influenza, vaksin pneumokok, nanti ikut program pemerintah sebelumnya vaksin meningitis meningokok. Tapi kita ini berbicara hanya teori karena tahun ini tidak ada haji dan umroh, ya. Insya Allah tahun depan ada. Insya Allah kita doa semua, ya, kita berdoa semoga tahun depan kita bisa berhaji, bisa berumroh. Nah, ini selanjutnya saya akan mengenalkan penyakit pneumonia karena ini perlu, ya. Pneumonia itu radang paru. Penularannya melalui percikan ludah ke udara pada saat kita bersin, batuk, berbicara. Sama ini dengan COVID, ya. Begitu ada yang batuk, ya, ini keluar tuh kumannya, virusnya, ya, keluar kuman virusnya. Jadi kalau kita ada sakit, ya, kita sakit, kita ada batuk, maka kalau kita mau batuk jangan seperti gambar, ya, jangan seperti gambar bur, ya, karena ini untuk gambar jadi sengaja tuh, ya. Jadi kalau kita mau batuk bersin maka kita tutup, ya. Sekarang ada masker, ya, kita pakai masker. Nah, kalau di musim haji mereka di Arab Saudi ada masker hidung, ya, lucu, ada masker hidung karena kalau pakai ihram ada yang mengatakan tidak boleh pakai masker, ya, tapi sebenarnya boleh kalau darurat. Jadi kita jangan batuk disembur, ya, karena bisa menularkan ke orang lain. Nah, kemudian apa sih tanda dan gejala? Nah, tanda dan gejalanya batuk, ya, dahak bisa berwarna kehijauan, kuning atau ada bercak darah, demam, berkeringat dan menggigil, sesak nafas, ya, nafas cepat, pendek, nyeri dada tajam atau menusuk, nyeri dadanya, ya, hilang nafsu makan, kurang tenaga atau lelah, bingung. Nah, kalau orang tua, ya, yang lansia, gejalanya kadang-kadang tertutup, kadang-kadang tidak batuk keras, ya, kadang-kadang tidak demam, tidak menggigil, kadang gejalanya cuma tidak nafsu makan. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ada orang tua tidak nafsu makan, yang biasanya makannya baik, tiba-tiba tidak nafsu makan, nah ini, atau dia juga ada kelihatan bingung, ya, lemes, nah ini bisa jadi ada pneumonia, ya. Nah, cepat dikonsulkan ke dokter. Nah, kita lihat ini gambar foto dada, foto paru yang normal, ya. Ini normal nih, kanan kiri bersih. Nah, kita lihat, maaf. Kita lihat ini, nah gambaran di bawah itu ada radang, ya, ada ini putih-putih, ya, putih-putih, ini radang pneumonia, ya. Jadi radang pneumonia ini yang bikin nyeri dan di sini produksi sputumnya, ya. Jadi sputumnya terbuat di sini, begitu batuk keluar, ya. Nah, jadi penyakit pneumonia merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin pneumokok. Nah, kalau tidak berangkat haji, tidak berangkat umroh, juga baik, ya, baik di vaksin pneumokok, seperti misalnya sekarang. Sekarang ini kalau misalnya, ya mudah-mudahan tidak, misalnya ada yang terpapar virus COVID, ya, kemudian ada pneumonia, mudah kena juga
uh, kumannya yang pneumokok, maka kalau kena vaksin dia akan lebih ringan menjadi pneumonia ya. Kemudian ini ya vaksin pneumonia. Jadi ada vaksin pneumokok dan ini tersedia ya di Indonesia, ada vaksin meningitis, vaksin influenza, vaksin pneumokok ya, ada tersedia. Nah, selain 3 tadi yang memang sudah sangat diketahui, selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis vaksin lain yang perlu. Ini jenis vaksin tifoid. Ini mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang belum. Mungkin vaksin tifoid mencegah penyakit demam tifoid. Apa itu demam tifoid ya? Yang biasanya demam, turun naik, pagi, biasa, malam, sore, malam, naik lagi demamnya. Kadang ada diare, kadang ada mual ya. Dan ini juga tersedia selain suntikan ada dalam bentuk kapsul yang diminum. Jadi kalau yang takut suntik bisa dengan kapsul ya. Diberikan 1 kali suntikan setiap 3 tahun ya, tidak perlu sering-sering. Untuk yang sering kuliner ya, yang sering pesen GoFood misalnya, yang tidak tahu restorannya bersih atau tidak, bisa diberikan vaksin tifoid 1 kali setiap 3 tahun. Kemudian hepatitis A. Nah, hepatitis A, ini kadang orang tanya, hepatitis A itu paling ringan ya dok, hepatitis B berat. Bukan ya, hepatitis A dengan hepatitis B beda. Hepatitis A ditularkannya melalui makanan, sama dengan tifoid ya, sama dengan tipes, sama vaksin hepatitis A dari makanan. Ya, ini kadang-kadang ada yang kena hepatitis A tipe kuning ya, penyakit kuningnya berat, SGOT ya, fungsi livernya meningkat tinggi, SGOT, SGPT meningkat tinggi, kadang kaget kok naiknya tinggi sekali ya, ada mual, muntah, lemes. Nah, ini biasanya seperti ini hepatitis A ya, diperiksa, ada periksa labnya harus diperiksa, IgM anti HAV. Nah, kalau IgM anti HAV-nya positif, maka dia memang hepatitis A. Nah, supaya kita tidak terkena vaksin hepatitis A, bagi yang senang kuliner, yang sering pesen GoFood, GrabFood ya, yang tidak tahu restorannya bersih atau tidak, itu ada baiknya diberikan hepatitis A ya, vaksin hepatitis A. Karena kalau sudah kena hepatitis A ini kadang stres ini ya, stres, dan dia harus istirahat benar ya. Dan paling tidak ya kerusakan hatinya ada walaupun tidak seberat hepatitis B. Ya, diberikan 2 dosis dalam 6 bulan ya. Bulan ke-1, bulan ke-6, 12. Ini harus nih berurutan. Kalau hanya bulan ke-1 diberikan, habis itu nggak diberikan sampai 2 tahun, ya nggak bisa ya. Harus diberikan 2 kali. Kemudian hepatitis B. Nah, kalau hepatitis B ini beda cara penularannya ya. Hepatitis B penularannya itu melalui suntikan ya. Kemudian melalui hubungan seksual ya, melalui suntik orang-orang yang narkoba ya, yang suntik narkoba itu kan kadang-kadang suntikannya bergantian ya, 1 suntikan bergantian mereka. Kalau di antara mereka ada hepatitis B, maka tertular tuh teman-temannya. Nah, ini diberikan untuk mencegah hepatitis B ya. Diberikan dalam jumlah 3 dosis. Kalau hepatitis A tadi 2 dosis, hepatitis B 3 dosis. Dosis bulan ke-0, bulan ke-1, dan ke-6. Ini juga harus berturutan. Karena berdasarkan penelitian seperti inilah yang bisa mendapatkan kekebalan yang baik. Ya. Nah, selanjutnya ini zoster ya, herpes zoster. Mungkin Bapak Ibu tahu ya penyakit herpes zoster. Nah, seperti ini ya, yang cacar cacar apa yang dibilang ya. Jadi ini namanya herpes zoster. Dia biasanya kalau dia terserang di kiri, anggota kiri saja ya, tangan kiri, punggung kiri ya, bibir misalnya kiri, itu 1 sisi ya, bentuknya seperti ini ya, khas sekali. Nah, jadi ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Kalau sudah kena herpes zoster ini nyeri sekali. Dan nyeri sekali, dan nyerinya tidak saat sakit saja, sampai beberapa lama nyerinya terus ya, karena dia terkena persarafan ya, dan sembuhnya juga agak lama. Nah, untuk mencegah maka bisa diberikan
vaksin herpes zoster diberikan 1 kali ya, 1 dosis untuk usia di atas 50 tahun ya. Untuk yang usia di atas 5 tahun ya bisa diberikan cukup 1 kali herpes zoster, dan ini tersedia di Indonesia. Nah, selanjutnya vaksin rabies ini untuk mencegah penyakit rabies. Sering ada anjing yang ada penyakit rabies ya. Kalau terkena gigitannya ya, kena air liurnya, maka orang yang tergigit menjadi kena penyakit rabies. Nah, kalau diberikan vaksin, maka akan mengurangi risiko terinfeksi. Kemudian yellow fever. Nah, ini mungkin jarang terdengar. Nah, ini yellow fever, ini penyakit yellow fever ini di Indonesia belum ada. Tapi saya sampaikan di sini, ini kalau kita mau ke luar negeri misalnya ya, untuk melindungi tubuh dari infeksi virus penyebab penyakit demam kuning ini ya, demam kuning ya, ditularkan melalui gigitan nyamuk Haemobogus ya, golongan nyamuk Aedes. Wajib diberikan bila ingin bepergian ke negara tertentu. 1 dosis untuk 10 tahun. Jadi kalau yang sering bepergian misalnya ke Afrika, kemana yang ada itu cukup diberikan 1 dosis selama 10 tahun aman bolak-balik ya. Nah, ini rekomendasi dari Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, ini yang dikoordinir oleh Prof. Samsu untuk Satgas Imunisasi. Ini ada, kalau mau difoto atau mau di print screen ya, silakan. Ini lengkap yang ada di Indonesia beserta jadwal-jadwalnya. Saya tidak sampaikan semua, yang saya sampaikan hanyalah yang sering-sering ya, karena sesuai waktu yang terbatas. Nah, selanjutnya vaksin COVID ya, vaksin COVID diwajibkan ya, diwajibkan pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk memutus mata rantai penularan ya. Saat ini negara-negara rebutan vaksin ya, negara-negara rebutan vaksin, dan negara-negara juga berharap vaksin itu menjadi donasi ya, bukan beli, karena mahal kalau beli semua ya. Nah, jenis vaksin COVID yang dapat digunakan di Indonesia, tadi Prof. Samsu sudah sampaikan, ini ada sesuai dengan aturannya ya. Jadi ini yang sudah kita kenal, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca ya. Nah, AstraZeneca banyak yang khawatir karena adanya trombosis pembekuan. Jadi kalau yang khawatir bisa diperiksa dulu, diperiksa agregasi trombositnya, atau yang sudah pernah ada gejala gangguan trombosis ya, gangguan kekentalan darah, bisa diperiksa dulu agregasi trombositnya sehingga tenang dalam diberikan suntikan ya. Nah, penggunaan vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau izin penggunaan pada masa darurat. Jadi saat ini kadang ada yang menanyakan ke saya, misalnya, ini bagus nggak? Vaksin ini bagus nggak? Pokoknya apa yang ada kita ikuti, karena ini kan vaksin memang rebutan ya. Kita belum tentu dapat apa yang kita mau ya, apa yang kita mau. Jadi yang ada itu sudah diperhitungkan itu akan baik untuk kita. Jadi silahkan ya. Kalau yang khawatir seperti AstraZeneca, periksa dulu faktor kekentalan darahnya ya. Dan ada yang punya penyakit kronis ya, periksa dulu ya supaya aman. Selama penyakit-penyakit kronis dalam pengobatan kemudian terkontrol dengan baik, maka bisa diberikan vaksin. Nah, ya jadi ini 5M ya. Jangan, saya mengingatkan, vaksin tidak satu-satunya pencegahan penyakit untuk COVID ya. Yang diberikan vaksin misalnya diberikan vaksin pada bulan Februari. Itu strainnya bukan Delta. Nah, sekarang kena Delta, maka tidak kena itu ya. Tidak kena. Sekarang strainnya banyak Delta. Nah, jadi hati-hati, tetap 5M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Saya juga kadang heran kok orang berani di kerumunan, berani bepergian yang tidak perlu. Kalau perlu silahkan ya, kalau perlu kita itu apalagi untuk misalnya mencari nafkah ya silahkan. Tapi yang tidak perlu nggak perlu lah ya, yang hanya kangen pengen rekreasi. Nah itu
ditunda dulu ya, karena sekarang Delta itu sangat menular dan diperhatikan ya beberapa laboratorium itu sekarang yang muda banyak positif, SMP, SMA, mahasiswa itu banyak yang positif ya. Nah, jadi jangan merasa sehat tidak kena ya. Jadi sekarang muda sehat ternyata kok kena ya. Sudah divaksin 2 kali ternyata kena ya. Sudah pernah COVID ternyata kena lagi ya. Nah, jadi inilah kalau saya melihat ini memang Allah menguji kita ya. Allah menguji kita sampai di mana kita berupaya, sampai di mana juga kesombongan kita ya. Jadi ini banyak sekali kalau dikaji-kaji, kalau kita merenung Allah memberikan COVID ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa pelajari ya. Nah, yang terakhir mungkin slide saya, ingat-ingat jangan tunggu sampai sakit baru menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan ya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, yuk jalani pola hidup sehat dan tepat. Ya, mari sayangi diri kita, rawat kesehatan diri dengan baik untuk mencapai sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi keempatnya harus kita rawat ya, jangan hanya fisik ya. Keempat kita rawat dan vaksin membantu kita untuk hidup lebih sehat. Ya, jadi apapun yang kita miliki di dunia ini tak akan bisa kita nikmati jika tubuh kita tidak sehat. Ya, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam mendengarkan ini. Nanti kalau ada pertanyaan kami siap menjawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Ansori. Baik, terima kasih Dr. Ana untuk penyampaiannya sangat bermanfaat dan komprehensif. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin bertanya silakan menyampaikan di kolom Q&A, atau mungkin jika bisa juga bisa meraise hand dan mungkin bisa langsung menyampaikan via audio. Baik, selagi menunggu pertanyaan masuk, Dok, mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang sering juga dikemukakan oleh masyarakat di luar. Mungkin untuk Dr. Alvina terlebih dahulu, mengenai suplemen, Dok. Tadi kan disebutkan ada beberapa suplemen yang dianjurkan. Nah, ini masyarakat di luar sana itu sering mengkonsumsi suplemen vitamin D3, kemudian vitamin C, dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut dokter, vitamin apa sih yang diperlukan untuk dikonsumsi, dan jika memang perlu, maka dosis yang pas itu berapa banyak ya, Dok? Karena sering saya dapatkan juga mereka mengkonsumsi itu berlebihan, Dok, mungkin karena takut dengan COVID dan sebagainya. Ya, terima kasih Dr. Ansori. Jadi sebenarnya tadi saya tidak terlalu menekankan suplemen ya, jadi lebih ke arah apa yang kita konsumsi ya, harus bergizi, cukup, kemudian seimbang, memperbanyak buah dan sayur. Nah, karena memang yang penting itu adalah kita mendapatkan asupan itu gitu ya. Jadi yang baik untuk daya tahan tubuh kan yang saya sampaikan seperti tadi protein ya, kemudian vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, zat besi. Nah, itu penting untuk daya tahan tubuh kita, tapi tidak selalu harus didapatkan dari suplemen. Jadi sebenarnya dari sumber-sumber bahan makanan kita sehari-hari ya, kalau kita baik gitu ya, memilih sumber yang baik, kemudian memperbanyak buah dan sayur, asupan, kemudian lauk pauk yang baik juga itu bisa mencukupi. Tapi memang ada vitamin tertentu yang memang sulit kita dapatkan dari dari sumber alami. Jadi seperti vitamin D itu kan kalau sumber alaminya, kalau misalnya dari makanan kan seperti dari ikan laut, ikan air laut dalam, atau kemudian
kuning telur atau susu yang mungkin kalau kita konsumsi terlalu banyak itu juga tidak baik di sana untuk malah nanti kolesterolnya tinggi gitu ya. Atau juga sebenarnya itu bisa dapat dari paparan matahari. Nah, tapi kan memang paparan matahari itu, sinar matahari yang baik itu tidak boleh terlalu siang ya. Jadi antara misalnya jam 8 sampai jam 10 gitu ya, dan itu tidak boleh terlalu lama, sekitar 15 menit. Nah, karena kalau salah juga paparan mataharinya justru berbahaya untuk kesehatan kulit. Nah, kalau memang kita tidak bisa dapatkan vitamin D dari sumber tadi secara optimal, nah alternatifnya kita bisa tambahkan dari suplemen kalau memang ada kebutuhan untuk itu, terutama untuk pasien orang-orang yang sudah memiliki penyakit tertentu yang terkait daya tahan tubuh yang memang bisa dipengaruhi oleh tadi vitamin D tersebut. Nah, konsumsinya juga kalau kita mau menambahkan suplemen misalnya vitamin D, nggak boleh terlalu berlebihan juga gitu ya. Karena kalau berlebihan itu bisa menimbulkan semua vitamin atau apapun yang kita konsumsi berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau vitamin D-nya juga berlebihan itu bisa jadi penumpukan kalsium. Kalsium bisa mengendap misalnya di pembuluh darah, jadi kaku, atau misalnya bisa beresiko batu ginjal kalau kalsium berlebihan. Nah, kalau mau konsumsi vitamin D, sebenarnya itu tergantung. Kalau memang konsultasi ke dokter dan dia punya vitamin D-nya yang rendah, ya itu bisa dikasih vitamin D agak tinggi karena memang sudah ada data, misalnya sudah cek vitamin D-nya rendah. Tapi kalau kita ingin konsumsi harian, tanpa misalnya konsultasi, itu sesuai kebutuhan harian. Kebutuhan hariannya itu kan sekitar 800 unit ya, 800 unit per hari amannya gitu ya. Jadi antara 800 atau sampai 1000 unit per hari itu masih relatif aman kalau kita misalnya mau konsumsi tanpa misalnya cek kadar vitamin D-nya secara berkala gitu, itu bisa. Jadi kalau sebisa mungkin kita bisa dapatkan dari sumber makanan, ya lebih baik dari alami saja. Kayak vitamin C juga sebenarnya kan banyak kita bisa dapatkan ya dari buah-buah, dari sayur gitu ya, itu mengandung vitamin C. Jadi kalau bisa kita dapatkan dari sumber alami ya lebih baik gitu. Tapi misalnya kalau sekarang kita kalau misalnya sudah terkena COVID atau kemudian kebetulan terkena infeksi, nah itu kan mungkin butuh asupan khusus ya. Jadi memang butuh tambahan khusus. Nah itu suplemen kita bisa tambahkan gitu yang sudah terbukti memang dari penelitian itu bisa membantu perbaikan dalam penyembuhan penyakit. Jadi tadi seperti vitamin C, zinc, vitamin D itu dari penelitian memang dikatakan bisa mempercepat recovery ya dari penyakit seperti itu. Baik, Dokter Vina, terima kasih Dokter untuk jawabannya. Kepada para peserta, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A dan juga bisa menyampaikan, saya buka untuk menyampaikan langsung via audio. Baik Dokter Ana, mohon izin Dok, selagi kita mengumpulkan pertanyaan dulu. Tadi Dokter Ana menyampaikan cukup banyak vaksinasi yang dianjurkan Dok kepada masyarakat. Nah, untuk ini kan di era pandemi COVID, apalagi sekarang kita sedang mengalami lonjakan yang cukup drastis ataupun gelombang kedua. Kira-kira dari vaksinasi yang tadi dokter sampaikan, apa saja Dok vaksin yang paling direkomendasikan dalam perspektif pandemi COVID saat ini? Terima kasih. Itu ya termasuk tadi saya sampaikan untuk pneumonia ya, untuk pneumokok ya. Jadi kalau untuk influenza ini bisa juga, tetapi bukan untuk COVID ya, bukan untuk COVID. Kalau misalnya ada yang misalnya belum sampai tidak dapat vaksin COVID, misalnya mau vaksin influenza nggak masalah, tapi bukan untuk COVID ya, untuk influenza biasa. Karena kalau terkena influenza biasa juga akan menjadi mudah masuk infeksi bakteri ya, untuk misalnya pneumonia. Nah, untuk yang usia lansia tadi bagus sekali ya untuk pneumokok ini di atas 50 tahun. Tapi tadi saya baca di chat nih ada pertanyaan juga nih Dokter Ansori. Ya, jadi bagaimana untuk yang di bawah 50 tahun? Boleh ya.
Untuk yang di bawah 5, jadi tadi di era COVID ini ya, untuk yang di atas 50 tahun baiknya diberikan ya untuk pneumokok ini. Di bawah 50 tahun bahkan dewasa ya atau di atas 2 tahun itu sudah bisa diberikan pneumokok apabila ada risiko terkena infeksi. Misalnya dia ada penyakit imunitas menurun, ya, ada penyakit diabetes, ada penyakit SLE, ada penyakit-penyakit yang menggunakan steroid. Nah, itu bisa diberikan vaksinasi pneumokok. Ya. Kalau yang lainnya tadi terkait COVID, yang terkait COVID saya rasa itu saja yang penting ya. Kalau yang lain saya sampaikan itu tidak terkait COVID, tapi kalau imunitas menurun saja. Ya. Baik dokter, terima kasih. Jadi yang lebih dianjurkan selama pandemi COVID adalah vaksinasi pneumonia dan influenza ya dok, selain mungkin vaksinasi COVID sendiri. Ya, karena alasannya mungkin juga alasannya sama-sama saluran nafas ya, Pak Ansori ya. Karena saluran nafas, kan COVID itu kan terkena saluran nafasnya. Baik dokter, terima kasih. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Winarto menyampaikan raise hand, dokter sekalian. Silakan Pak Winarto untuk mungkin bisa menyampaikan via audio langsung. Baik, terima kasih Dr. Ansari. Selamat berjumpa di dalam dunia maya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Dokter Alvina. Ya. Saya itu kategori lansia. Saya seumuran ayahnya Alvina. Jadi saya itu teman sekolahnya ayahnya Alvina. Dokter Ahani. Jangan menguji ya Pak ya. Saya tidak menguji, tapi saya satu grup kumpulan lansia di lulusan SMA. Itu saya kemarin sempat berkelakar sama Ahani. Dokter, saya mau tanya untuk meningkatkan imun ya, apa saja. Nah, saya diarahkan, ya udah besok dengar anak saya tuh ada Alvina. Nah, saya dengerin tadi ya. Nah, untuk dokter Alvina, pertanyaannya nih. Kan sudah tadi panjang lebar, dokter, terima kasih banget itu satu masukan bagi kami ya, mungkin ada seumuran saya lansia yang juga dengar. Ada satu hal yang tidak tercetus saya lihat di sini oleh dokter Alvina. Sehubungan dengan menaikkan imun atau bisa turunnya imun akibat daya pikir. Kan kalau udah lansia gini kan setelah olahraga, setelah minum minuman semua atau vitamin, sudah berkegiatan, masih ada waktu itu suka main gadget di WhatsApp ya. Kadang-kadang suka baca terus jadi pikiran. Kadang-kadang dapat tayangan yang lucu-lucu, ada musik nyanyi. Nah itu kan menurut saya ya, apakah benar itu bisa menaikkan imun atau menurunkan imun? Bagaimana dokter Alvina nih sehubungan dengan pemikiran gitu ya, kalau ikut baca atau dengar yang senang-senang gitu. Apakah itu juga bisa menaikkan, menurunkan imun? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Ya, jadi ini kan tadi salah satunya itu mungkin kaitannya dengan ini, Dok, yang istilah tadi psiko, neuro, endokrin, imunologi. Jadi apa yang kita pikirkan gitu ya, yang dirasakan oleh psikis kita itu bisa mempengaruhi jadi ke hormon di tubuh kita, kemudian ke saraf kita, dan juga akhirnya ke respon imun kita. Nah, bagaimana agar pikiran kita bisa tenang gitu ya, suasana hati kita juga bisa senang, yang nantinya juga bisa mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Nah,
tadi sebenarnya juga ada kaitan dengan yang disampaikan oleh Dokter Ana tadi ya. Jadi baik itu kesehatan secara fisik, mental, kemudian spiritual juga ya, itu saling keterkaitan. Jadi mungkin setiap orang memiliki kesenangan atau cara tertentu yang bisa membuat mungkin pikirannya lebih tenang atau hatinya juga lebih senang gitu ya. Tapi memang itu kita harus setidaknya bisa mengenali gitu ya, mengenali mana yang justru malah membuat kita lebih pikiran kita lebih lebih cemas, lebih khawatir gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kalau tadi misalnya mengisi waktu, ya kita coba mengisi waktu dengan hal-hal yang bisa memang bermanfaat, kemudian juga menenangkan pikiran kita, menyenangkan hati gitu ya, bukan yang malah nanti membuat makin cemas, makin khawatir gitu ya. Dan salah satunya tadi yang seperti Dr. Ana juga sampaikan, kita bisa mendekatkan diri, mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, dengan hati kita tenang, kemudian pikiran kita tenang gitu ya, kita memanfaatkan waktu dengan yang bermanfaat ya, mudah-mudahan itu juga membantu kemudian respon kekebalan tubuh kita lebih baik. Jadi memang kita pertama harus mengenali diri kita sendiri ya, kemudian meningkatkan kemampuan kita beradaptasi, menghadapi stres, masalah, karena setiap orang pasti akan menghadapi stres ya, tapi bagaimana cara kita kemudian bisa menghadapi stres tersebut ya, kemudian bagaimana cara kita mengatasi, nah itu yang bisa membantu gitu. Jadi memang itu sangat penting sekali karena justru banyak mungkin penyakit yang sumbernya dari pikiran kita, dari dari psikis kita, psikologis kita, itu yang mungkin Dokter Ana mau menambahkan, Dok. Tadi lebih banyak Dokter Ana kayaknya yang menyampaikan, iya. Dok. Memang ya banyak tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan yang hubungannya daya pikir dengan imunitas ya. Seperti tulisan-tulisan kalau Bapak tulisan Ibrahim El-Fiqi itu ya, Dr. Ibrahim El-Fiqi, banyak itu kekuatan pikiran ya, kemudian itu sangat berkaitan dengan imunitas, sehingga semakin positif pikiran kita, imunitas semakin kuat ya. Jadi nah penelitiannya ada di Dr. Alvina ya, saya hanya baca tulisan Dr. Ibrahim El-Fiqi, itu dokter dan psikolog itu ya, jadi bagus tulisannya itu, jadi memang hubungannya kuat itu mungkin ya. Baik, Dokter Ana, Dokter Alvina, aduh, alhamdulillah nih masukan-masukan ya. Jadi memang dari pagi, subuh, kita isi lagi dengan siraman rohani, kita isi dengan kegiatan baca Al-Quran, ketemu teman-teman, itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan memang kita tidak bisa terlepas dari grup kumpulan ex-SMA yang lansia semua, karena ini salah satu obat juga gitu ya, ketemu teman-teman, bisa bercanda gitu ya, bisa mendengarkan. Itu perlu, Pak. Ya, bercanda perlu, itu ya. perlu, bercanda ya, itu perlu ya. Betul. Tapi yang positif ya. Ya, kemudian sudah. ya. Kemudian ada itu Asmaul Husna, Pak. Ya Allah, ya Qawiyu. Ya Qawiyu kan yang maha kuat tuh. Ya. Bisa ya Asmaul Husna. Baik. Terus satu lagi, ini di luar dari kegiatan ini nih, mau minta semoga sih bisa disetujui. Biasanya kita tuh kumpulan di SMA itu mengadakan sharing ya, masukan-masukan mengenai keimanan, juga kesehatan. Mungkin pada suatu saat bersedia ya dokter-dokter nih membantu kita lansia untuk mengisi waktunya ya 1 jam gitu ya. Misalnya ada kesempatan Dokter Ana atau Dokter Alvina atau Dokter Ansari untuk sharing bagi kami lansia nih, rata-rata kami itu usianya 67, 68 sampai 70. Jadi lulusan angkatan 1971
SMA 1 Budi Utomo ya. Nah, itu mengadakan acara masukan keimanan, siraman rohani atau pengajian atau kesehatan. Suatu saat nanti bersediakah dokter-dokter nih untuk insya Allah, melakukan ya? Insya Allah. Aduh, terima kasih Dokter Ana. Juga Alvina. Alvina ini bisa ya Alvina ya? Ya, insya Allah. pasti Alvina insya Allah. Ya, Alvina ini seumuran anak saya, jadi saya anggap anak aja lah ya, Alvina. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Ansari. Terima kasih waktunya atas kesempatan untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Winarto. Berikutnya kita kembali ke kolom Q&A, Dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ini untuk Dokter Ana dulu ya, Dok. Dari Bapak Edi Ismoyo, ikhtiar melalui vaksin, menjaga prokes 5M yang sudah disampaikan para ahli dan narasumber. Bagaimana pendapat dari dokter sekalian mengenai olahraga pengolahan nafas? Sejauh mana efektivitasnya? Terima kasih, Dok. Ya, siapa dulu? Mungkin dari Dokter Ana dulu, Dok. Silakan. Saya dulu ya. Untuk pengolahan nafas ya, ini memang sistem pernafasan terkait dengan COVID, ini sistem pernafasan kita harus kuat ya. Kalau kita lihat sistem pernafasan kita kan dari mulai hidung sampai alveoli ya, itu yang diserang ya, yang diserang COVID. Nah, bagaimana dengan olah nafas? Sudah pasti lebih baik, sudah pasti baik ya. Jadi cuma saya tidak ahli, terus terang kalau ditanya bagaimana caranya, saya tidak ahli untuk olah nafas. Jadi macam-macam ya, ada senam asma itu olah nafas, kemudian ada yang penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, itu juga olahraganya olah nafas ya, tapi beda, yang PPOK dengan yang asma beda. Nah kemudian ada juga olah nafas dengan yoga, orang sehat misalnya dengan yoga. Banyak macam-macam, ada juga dengan olah nafas dengan yang semacam yang gerak-gerak saya kok lupa namanya ya. Jadi yang khusus, jadi macam-macam itu pasti ada olah nafasnya ya. Saya rasa sangat perlu ya, tapi mana yang untuk COVID? Nah, yang saat ini kan olah nafas COVID itu prone, ya, tidur tengkurap. Nah, itu juga termasuk olah nafas karena bagaimana olah nafas untuk COVID karena agar cairan dari paru mudah ke buah cairan yang lengket ya, mudah keluar. Tapi untuk yang orang sehat, ini ada tuh olah nafas khusus, itu pasti baik karena dengan olah nafas berarti pernafasannya itu akan lebih, otot-otot nafasnya akan lebih membantu ya kalau pada suatu saat terkena virus misalnya ya, mudah-mudahan sih tidak, tetapi sudah ada bentengnya ya untuk penguatnya ya. Nah, mungkin itu Dr. Ansori, tapi caranya bagaimana, kebetulan saya bukan guru senam, jadi saya tidak menguasai, tapi kalau ada khusus senam asma, senam PPOK itu kita udah punya gitu ya. Tapi untuk yang senam ini mungkin bagus juga kalau misalnya Pak Edi Ismoyo ini nanti bisa diviralkan ini. Jadi sekarang ini kan musim WA group ya, kalau ada yang, saya menghimbau saja kalau di antara peserta ada yang bagus punya olahraga olah nafas ya untuk ini, bisa di video kemudian diviralkan. Inilah senam nafas yang baik untuk COVID ya, itu akan menjadi amal ya. Mungkin demikian, Ansori. Baik, Dokter Ana, terima kasih Dok. Mungkin itu Dokter Alvina ada tambahan Dok? Atau cukup? Ya, pada prinsipnya memang olahraga itu bisa aktivitas fisik yang baik ya, itu bisa memperbaiki juga tadi respon imun tubuh. Nah, dan juga bisa meningkatkan kemampuan jantung sama paru ya, mengoptimalkan. Tapi yang harus diperhatikan itu teratur dan tidak terlalu berlebihan ya. Jadi jangan berlebihan juga, kalau harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dari tubuh masing-masing, apalagi yang sudah ada penyakit penyerta. Nah, jadi memang salah satunya kalau memang
olahraga pernapasan itu bisa dilakukan dengan teratur, kemudian intensitasnya juga jangan terlalu berlebihan. Nah, itu harapannya juga bisa meningkatkan tadi seperti Dr. Ana bilang kapasitas paru dan juga secara tidak langsung memperbaiki kekebalan tubuh. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Berikut untuk Dr. Alvina ya, Dok. Mohon sumber ini dari anonim. Hubungan antara pernah sakit DBD dengan kekebalan atas COVID, Dok. Apakah ada hubungan, Dok? Terima kasih. Ya, sebenarnya sih dulu itu waktu awal-awal pandemi itu bukan ada hubungan ya. Sebenarnya ada yang jadi diagnosisnya itu bisa misdiagnosis antara demam berdarah atau dengan COVID ya, karena antibodinya itu bisa mirip atau jadi seolah-olah dia demam berdarah padahal COVID. Tapi kalau ada hubungannya misalnya kalau sudah pernah terkena demam berdarah kemudian jadi lebih terhindar COVID atau terjadi COVID berat ya sampai saat ini tidak ada hubungan itu ya dari apa yang kita ketahui gitu. Seperti itu. Baik, Dok, terima kasih. Berikutnya, Dok, mohon izin Dr. Ana, ini dari Bapak Irwan Ramli bertanya, sebelum vaksin pneumokokus, apakah harus di ronsen terlebih dahulu, Dok? Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada keluhan, tidak perlu, ya. Kalau tidak ada keluhan, kalau tidak ada keluhan tidak perlu. Tapi kalau ada keluhan, memang misalnya ada batuk, ya mesti di ronsen. Jangan-jangan kalau pada saat dia sedang pneumonia tidak boleh divaksin, ya. Jadi kalau dia sehat, tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada demam, tanpa ronsen bisa. Ya. Terima kasih, Dok. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Alvina lagi, Dok. Ini pertanyaan dari Ibu Dedeh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Dedeh. Saya peserta umum yang ikut join. Ingin bertanya, bulan Februari tahun 2020 lalu, saya alami sesak yang berlebih. Pernah dicek ronsen dan suspek alergi. Kemudian saya di swab hasilnya negatif. Tapi sampai sekarang sesekali saya masih mengalami sesak nafas, apalagi jika kecapean atau stres. Kira-kira apakah hal tersebut perlu ditindaklanjuti kembali pemeriksaannya? Mohon penjelasannya, sebab saya pernah dengar efek COVID itu salah satunya adalah sesak nafas yang masih tersisa walaupun sudah sembuh. Terima kasih, Dok. Ya. Nanti Dr. Ana juga bisa menambahkan ya, Dok. Jadi kalau misalnya sesak nafas itu kita kan penyebabnya banyak ya, bisa dari masalah paru, kemudian jantung, atau bahkan keluhan pencernaan, lambung itu pun bisa gejalanya seperti sesak. Nah, nanti kemudian dokter akan mencari kira-kira penyebabnya yang mana. Kalau dari paru juga kemungkinannya bisa karena infeksi atau bisa karena alergi atau asma. Jadi penyebabnya berbeda dan harus dibedakan. Nah, mungkin kalau setelah diperiksa lebih lanjut dari gejala, kemudian pemeriksaan ronsen, dokter tidak melihat ada penyebab lain ya selain paru dan juga tidak ada penyebab paru infeksi dari segi infeksi dan kemudian dipikirkan karena alergi atau asma itu mungkin. Nah, kalau asma itu dia biasanya gejalanya itu dia akan muncul sesak kalau ada pencetusnya gitu ya. Pencetusnya bisa misalnya alergi terhadap tungau debu atau terhadap asap rokok, atau misalnya kalau kecapean itu juga bisa, atau kalau stres itu juga bisa mencetuskan asma. Nah, dia biasanya kalau kemudian membaiknya itu bisa membaik sendiri, misalnya kalau paparannya berkurang, atau bisa juga membaik misalnya dia pakai obat semprot gitu ya. Kalau masih ringan seringkali bisa membaik sendiri tanpa bantuan obat. Nah, itu jadi memang perlu dicari tahu lebih lanjut apakah memang penyebabnya benar karena asma atau alergi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya beda lagi tadi yang post COVID itu, kalau memang pernah terkena COVID ya dan kena kelainannya sampai ke paru ya, kemudian bisa setelah sembuh masih ada post COVID ya, itu berbeda, tapi dia kan kena COVID gitu. Seperti mungkin Ana juga ada tambahan, Dok?
Boleh saya tambahkan ya. Kalau saya melihat ibu ini kelihatannya cemas ya, kelihatannya cemas nih. Karena yang waktu bulan Februari itu sebenarnya tidak di swab, hanya merasa COVID, tapi tidak di swab, tidak jelas. Jadi saat COVID ini banyak nih yang psikosomatik ya, banyak yang psikosomatik. Jadi psikosomatik itu psikis, ketakutan psikis ya, yang terganggu psikis, stres, tapi menjadi terasa sakit. Seseknya seperti sesek COVID. Orang COVID bilang sesek, dia merasa sesek ya. Orang COVID merasa nggak nyaman bagaimana, dia juga merasa seperti itu. Nah, kalau untuk alergi, nanti kan Dokter Alvina tuh alergi bisa diperiksa ya. Nah, alergi kan bisa riwayat alergi sebenarnya bagaimana. Nah, asma bisa diperiksa ya. Asma dengan spirometri ya, kalau tidak ada COVID itu mudah ya, tinggal spirometri. Nah, kalau memang ini tidak ada, ya ini psikosomatik. Jadi sekarang sementara memang sedang pandemi, sedang takut ke rumah sakit, ya sekarang kan mau ke rumah sakit juga mau tes asma, spirometri nggak bisa ya, khawatir. Mau tes alergi juga datang ke rumah sakit takut. Nah, jadi sekarang mungkin ketenangan diri yang perlu nih. Jadi stres tadi yang dikurangi ya, pendekatan diri kepada Allah, mudah-mudahan sesaknya berkurang ya. Jadi anggap tidak ada sakit ya, anggap tidak COVID, karena memang yang kedua COVID-nya negatif tadi saya dengar ya, yang diperiksa COVID akhirnya negatif, yang Februari tidak COVID tapi dia merasa COVID ya. Nah, jadi ini kelihatan psikis ini, kelihatan stres ya, jadi sesaknya bisa dari stres ya. Mudah-mudahan dengan menenangkan hati, kemudian introspeksi diri lagi, nah, mudah-mudahan menjadi tenang ya, tidak sesak. Mungkin itu tambahan saya. Baik dokter, terima kasih dokter Ana. Berikutnya mungkin pertanyaan terakhir ya dokter, karena waktu kita sangat terbatas sampai 11:30. Ini sebenarnya dua pertanyaan yang mirip dok, dari Pak Hairul Azizi dan Pak Sukmain Akbas. Ini mengenai vaksinasi COVID-19 dok. Mungkin banyak sekali yang bertanya di luar sana mengenai manfaat vaksinasi COVID. Apakah 100% itu dapat mencegah virus COVID dok jika sudah divaksin? Atau bagaimana dok? Sehingga karena masalah ini banyak orang di luar sana itu kurang yakin untuk vaksinasi COVID. Mohon tanggapannya dok. Mungkin dari dokter Alvina dulu dok. Saya ya. Iya, oh iya. Silakan, dok. Ya, jadi sebenarnya tadi kan gini ya, harapannya ketika kita dilakukan vaksin itu kan diberikan virus atau bakteri yang dilemahkan ya, atau mati, atau hanya komponen dari virusnya. Nah, harapannya itu terbentuk kekebalan tubuh yang sama ketika seseorang itu terinfeksi secara langsung. Cuma bedanya kalau orang terinfeksi langsung itu virusnya masih hidup, kekuatannya masih sama seperti kekuatan aslinya si virus. Nah, harapannya kalau punya kekebalan, jadi walaupun nanti dia terpapar, misalnya terpapar oleh virus atau bakteri yang sama, nah itu kalaupun dia terpapar, dia tanpa gejala, gitu ya. Walaupun dia terkena positif tuh, misalnya di swab positif, tapi dia bisa tanpa gejala. Atau harapannya bisa kalaupun bergejala ringan, tidak sampai berat. Ataupun kalau itu tidak sampai kemudian harus dirawat di ruang rawat intensif. Jadi harapannya itu. Dan memang kalau dari penelitian yang didapatkan yang sudah ada, vaksin COVID ini kan memang efikasinya istilahnya, jadi keberhasilannya tidak 100% ya, bervariasi, ada yang 90%, ada yang 70%, ada yang 60%. Nah itu memang karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Jadi tadi kalau orang divaksin itu tergantung juga dari respon kekebalan tubuhnya secara genetiknya gitu ya. Ada yang bisa beresponnya baik, optimal, tapi ada juga yang nggak terbentuk kekebalan yang diharapkan, bisa juga gitu. Jadi makanya tidak 100% kemudian semua bisa dipukul rata, mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu. Terima kasih Dr. Alvina. Mungkin dari Dr. Ana dok, silakan dok. Ada. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Jadi memang kita tidak mengharapkan 100% langsung tidak kena ya. Tadi memang beberapa faktor ya. Faktor hostnya sendiri, apakah badannya bisa membuat antibodi, tergantung kondisi di dalam tubuhnya, apakah ada penyakit atau tidak. Kemudian faktor
strain-nya, ya, faktor strain-nya, virusnya. Jadi faktor virusnya itu, vaksin itu kan dulu di awal dari Wuhan, dari mana? Jadi dibuat vaksin itu dari virus-virus yang lama, yang keluar lebih dulu, yang dilemahkan atau dimatikan, ya. Nah, saat ini kan sudah ada strain-strain yang baru, ya, Delta. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian, ini kan Delta baru. Nah, apakah virus Delta bisa dengan vaksin dari virus Beta, ya? Jadi ini juga sangat berpengaruh. Nah, untuk itu kan pemerintah sudah menyampaikan, ya, vaksin bukan segalanya. Jadi dengan vaksin itu tadi kita kalau kena kita ringan, ya. Kemudian masih bisa kena tadi karena strain-nya atau karena host kita. Maka itu kita perlu tetap menjaga 5M, ya. Dan sekarang seperti saya sampaikan tadi, yang banyak memang yang sudah kena COVID, harusnya kan antibodinya terbentuk cepat, dapat terinfeksi, yang sekarang juga cepat. Yang sudah vaksin 2 kali juga dapat juga. Bahkan tenaga medis juga seperti itu. Yang sudah pernah bisa kena 2 kali, ya. Jadi makanya kita harus berhati-hati. Jadi vaksin bukan segalanya, tapi vaksin kita wajib, ya. Kita harus, ya, bukan wajib ini. Vaksin kita harus kita patuhi saja, kita ikuti saja. Saat ini kalau kita mau berpikir berulang-ulang, ilmu kita nggak sampai, nah akhirnya repot juga. Lebih baik kita mengikuti orang yang sudah punya ilmu, ya. Kita ikuti para peneliti, ya, kita ikuti, tapi memang jangan baca yang hoaks, ya. Nah, jangan baca yang hoaks, kita baca saja yang positif, yang membantu kita. Jadi tadi tidak 100%, tapi kita tetap perlu, ya. Mudah-mudahan bisa terhindar. Kalau kita kena ringan, bisa cepat sembuh. Mungkin itu, Dokter Ansori. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Mengingat waktu, mohon izin kepada para peserta. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun waktu kita sudah selesai. Dokter Ansori, maaf, Dokter Ansori, tadi ada beberapa peserta yang bertanya apakah slide-nya bisa dibagikan ke peserta. Saya rasa sih silakan aja. Bagaimana caranya itu? Silakan dari saya boleh. PowerPoint-nya boleh dibagikan. Baik, Dokter. Nanti ini ada absen sih, Dok. Nanti mungkin bisa dibagikan dari daftar absen tersebut. Berarti yang absen bisa diberikan, ya. Baik, Dokter. Kepada para peserta silakan untuk absen di kolom chat sudah diberikan linknya, dan nanti bagi para peserta yang absen nanti akan kita berikan panitia untuk materi yang sudah disampaikan. Baik, mungkin kita tutup saja ya, Dok, karena keterbatasan waktu. Mohon izin, Dok, saya menyampaikan simpulan sedikit dari materi yang Dr. Ana dan Alvina sudah sampaikan. Yang pertama, bahwa pola hidup sehat sangat penting berupa makanan, olahraga rutin, khususnya selama era pandemi COVID-19 ini. Dan ingat bahwa kesehatan itu bukan hanya masalah fisik saja, tetapi juga mental, sosial, spiritual, dan semua itu harus dijaga betul, khususnya selama pandemi ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah imunisasi, bahwa imunisasi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan, dan ingat bahwa imunisasi itu bukan hanya untuk anak ataupun dewasa, bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk dewasa, seperti influenza, pneumonia, tifoid, hepatitis A, hepatitis B, dan lainnya, dan tentu saja vaksinasi COVID-19. Mungkin ada tambahan lagi dari Dr. Ana atau Alvina, Dok, untuk closing statement. Silakan, Dok Alvina. Sudah, Dok. Sudah, ya. Cukup ya, Dok? Dari saya ya, baik, Dok. sudah cukup, ya. Jadi pokoknya semoga para peserta semuanya sehat. Ya. Baik, sehat, Dokter. fisik, mental, sosial, spiritual. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Semoga juga Dr. Ana dan Dr. Alvina sehat terus, ya, Dok. Amin, insyaallah. Ya, Dok, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, pada para peserta, terima kasih sudah bergabung di acara kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan saya juga berharap semoga para peserta juga dilindungi oleh Allah dan dijaga kesehatannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Dok, untuk materi yang sudah disampaikan, sharingnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ansori. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Alvina. Ya.